Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Alfarizi. Di sini saya akan review materi bahasa Indonesia tentang artikel ilmiah. Pengertian artikel ilmiah. Artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu karya tulis lengkap. Misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan ilmiah maksudnya adalah ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Jadi, artikel ilmiah ini dapat disebut dengan suatu karya tulis lengkap sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan di jurnal. Ciri-ciri artikel ilmiah ini ialah objektif, artinya isi artikel ilmiah tersebut hanya dapat dikembangkan secara aktual dan eksis. Maksudnya adalah eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasanya berbeda antar bidang ilmu satu dengan yang lainnya. 2. Rasional. Yang ketiga, kritis. Karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap suatu permasalahan yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Keempat, reserved. Maksudnya adalah menahan diri, hati-hati, dan tidak mudah overclaiming. Jujur, lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal atau baku, sehingga fokus dalam ilmu dan tidak menggunakan gaya bahasa tertentu dalam penulisannya. Pengutipan, sumber jelas, dan disertai dengan daftar pustaka. Selanjutnya adalah aspek kebahasaan dan langkah-langkah membuat artikel ilmiah. Terdiri dari 3 aspek, yaitu pemilihan kata. Pemilihan kata ini adalah kata yang digunakan harus dipilih secara cermat, tepat, dan bukan kata-kata logat. Kedua, penyusunan kalimat. Penyusunan kalimat ini adalah kalimat-kalimat haruslah disusun secara sistematis, jelas, runtut, sederhana, atau mudah dipahami. Hemat, objektif, dan yang terpenting adalah menarik. Yang ketiga adalah pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf ini adalah paragraf yang disusun hendaknya dikembangkan secara variatif dan sistematis. Langkah-langkah membuat artikel ilmiah, yaitu pertama, pengembangan ide. Ide biasanya didapatkan dari berbagai sumber, antara lain dengan membaca buku, jurnal ilmiah, diskusi, seminar, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, dan sebagainya. Diskusi dengan pembimbing atau ahli dalam suatu bidang ilmu tertentu akan memberi kesempatan penulis agar dapat pandangan tentang suatu gagasan atau ide. Yang kedua, proses penulisan artikel. Proses penulisan itu dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu brainstorming. Brainstorming adalah suatu proses yang disebut dengan pencatatan ide-ide yang ditemukan ke media, bisa berupa tulisan di kertas dan sebagainya. Yang kedua yaitu drafting, adalah suatu proses yang dimulai dengan melengkapi kalimat-kalimat utuh, paragraf, dan subtopik yang dilakukan saat proses brainstorming. Selanjutnya adalah dengan membuat penghubung di antara kalimat atau subtopik. Yang ketiga yaitu revising, adalah proses setelah tulisan sudah selesai secara keseluruhan, kemudian merevisi tulisan tersebut supaya menjadi tulisan yang baik. Yang keempat yaitu editing. Proses editing ini merupakan proses yang bisa dilakukan oleh beberapa orang atau sendirian, yang memperhatikan tata bahasa dan format artikel atau gaya selingkung dari suatu jurnal yang akan dituju. Yang kelima yaitu publishing. Proses publishing ini merupakan proses akhir dari penulisan sebelum memasukkan ke jurnal sebagai seorang penulis. Yang terakhir atau kelima yaitu publishing. Proses publishing ini merupakan proses akhir dari penulisan sebelum memasukkannya ke jurnal. Sebagai seorang penulis, harus yakin dengan tulisannya tersebut. Apakah sudah layak dan matang untuk diterbitkan atau masih perlu diperbaiki lagi. Selanjutnya yaitu penyesuaian format penulisan artikel. Format atau sistematika penulisan artikel harus diperhatikan supaya artikel kita dapat dilirik oleh pengelola jurnal. Pengelola atau editor jurnal hanya akan mempertimbangkan artikel yang menyesuaikan gaya selingkung atau format, atau yang biasa disebut dengan template jurnal. Selanjutnya adalah tata cara penulisan artikel ilmiah. Yang pertama yaitu pedoman umum, yang berisi yaitu naskah merupakan ringkasan hasil penelitian. Yang kedua yaitu naskah ditulis dengan huruf Times New Roman font 11, panjang naskah sekitar 8-15 halaman, dan diketik 1 spasi.
Setting halaman adalah 2 kolom dengan equal weight kolom dan jarak antar kolom 5 mm. Sedangkan judul, identitas, penulis, dan abstrak ditulis dalam 1 kolom. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi margin adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah, dan kiri, sedangkan kanan adalah 2,0 cm. Yang kedua adalah sistematika penulisan, yaitu pada bagian awal terdapat judul, nama penulis, dan abstraksi. Dan pada bagian utama terdapat berisi pendahuluan, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis jika ada. Cara atau metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran jika ada. Dan pada bagian akhir terdapat ucapan terima kasih jika ada, atau keterangan simbol jika ada, dan daftar pustaka. Yang ketiga adalah judul dan nama penulis. Berisi yaitu judul dicetak dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal atau bold, dengan jenis huruf Times New Roman, font 12, spasi tunggal, dengan jumlah kata maksimum 15. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar. Tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital tanpa diawali dengan kata oleh. U, penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Nama perguruan tinggi dan alamat surat email, semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman, font 10. Yang keempat adalah abstrak. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, berisi tentang inti permasalahan atau latar belakang penelitian, cara penelitian atau pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata abstrak dicetak tebal atau sering disebut bold. Jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi. Jenis huruf abstrak adalah Times New Roman, font 11. Disajikan dengan rata kiri dan rata kanan. Disajikan dalam 1 paragraf dan ditulis tanpa menjorok, indent pada awal kalimat. Abstrak dilengkapi dengan keyword yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata keyword dicetak tebal atau yang sering disebut bold. Yang kelima adalah aturan umum penulisan naskah. Setiap subjudul ditulis dengan huruf Times New Roman, font 11, dan dicetak tebal, bold. Alinea baru ditulis menjorok dengan indent first line 0,75 cm antar alinea, tidak diberi spasi. Kata asing ditulis dengan huruf miring. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat, dan bilangan bulat yang kurang dari 10 harus dieja. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas dan diberi nomor urut. Yang terakhir atau yang keenam ialah referensi. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutahiran referensi sangat diutamakan. Selanjutnya adalah cara mempublikasi dan manfaat dari artikel ilmiah. Cara mempublikasi artikel ilmiah yang pertama yaitu konferensi atau seminar. Konferensi atau seminar ini adalah suatu pertemuan ilmiah para akademisi yang bertujuan untuk membagikan hasil penelitian-penelitian. Pada akhirnya akan dipresentasikan. Konferensi yang diadakan suatu kampus atau instansi tertentu biasanya bisa bertaraf nasional bahkan internasional. Yang kedua yaitu jurnal nasional atau internasional, yang berarti mengirimkan artikel ilmiah pada jurnal dan sampai akhirnya bisa dipublikasikan di jurnal yang bereputasi, dapat meningkatkan kualitas penulis sebagai seorang akademisi. Di Indonesia sendiri, apabila para mahasiswa, dosen, peneliti dapat mempublikasikannya di jurnal yang terindeks pada Sinta atau Scopus adalah pencapaian yang luar biasa. Manfaat artikel ilmiah ini ialah berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bagi yang muslim, insya Allah bisa jadi amal jariah yang pahalanya tidak putus setelah kematian. Kolom daftar publikasi ilmiah di kurikulum vitae sangat membantu dalam pendaftaran studi lanjut, beasiswa, dan kalau mau menjadi akademisi. Publikasi ilmiah, terutama yang melalui conference, bisa membantu menambah jaringan keilmuan. Bisa jadi alat modus untuk mendekati dosen, dan ini manfaatnya banyak sekali insya Allah. Di beberapa universitas tanpa publikasi ilmiah tidak akan bisa lulus.
Sekian presentasi dari saya tentang mereview materi bahasa Indonesia tentang artikel ilmiah. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.